Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Hari ke-7 di bulan Juli. Pameran peri bintang 7, yang menarik perhatian Jingzhou di seluruh dunia, dimulai di Tianding Dojo, di Tianding Xiancheng. Berpartisipasi dalam Xianhui, ada Loyun Xianzong, Huaxuan Dao, Tianyin Sensan, Bei Shuang Jianzong, Kuil Zitian, Hunyuan Daomen dan Yuxiao Xianzong. Beijing Frostwatch Sek adalah tuan rumahnya. Di pagi hari, saat fajar, kursi di sekitar Tianding Dojo sudah penuh sesak. Angka besar dari 7 gerbang abadi Jingzhou berada di kamp mereka sendiri. Selain generasi muda Raja Dunia dari 7 gerbang abadi, yang berpartisipasi dalam pertempuran para peri. Ada juga beberapa raja kerajaan terkenal di Jingzhou. Ada hampir 300 orang. Saat acara akbar ini dimulai, generasi muda raja-raja dunia ini akan bertanding di atas panggung di tengah Tianding Dojo. Setelah eliminasi berlapis, 10 besar terakhir akan dipilih. Seiring berjalannya waktu, talenta-talenta muda generasi muda semakin banyak bermunculan di Tianding Dojo silih berganti. Mereka heroik, arogan, atau arogan. Xie Yunfeng, salah satu dari 10 pemimpin generasi muda Jingzhou, berasal dari Gunung Tianyin dan dianggap sebagai peri. Zheng Tiantu dari Hunyuan Daomen juga ada di sini. Dia dikenal sebagai jenius paling menakjubkan di antara raja-raja muda Jingzhou. Xie Yunfeng, membawa pedang, berjalan seperti harimau, terlihat bangga. Zheng Tiantu, rambutnya yang panjang terbakar seperti nyala api, matanya seperti obor, dia agung. Setiap sosok yang memukau akan menimbulkan kehebohan dan diskusi di lapangan. Xie Yunfeng adalah seorang pendekar pedang, dan generasi muda Tianyin Sensan adalah seorang pendekar pedang sejati. Zhou Budu adalah raja kerajaan pertama Huaxuan Dao, dan benih budidaya yang langka dalam 1000 tahun. Adapun Zheng Tiantu, tubuh King Kong tidak bisa dihancurkan. Xiu Hunyuan Immortal Dao, bahkan jika saya menghadapinya, hanya ada setengah peluang untuk menang. Aning berbisik pelan, memperkenalkan orang-orang terkenal yang berpartisipasi dalam klub peri kepada adiknya Ali. Kakak, aku percaya bahwa kamu adalah yang paling kuat, dan kamu pasti akan dapat memenangkan mereka dan menjadi pemimpin klub peri bintang 7 ini. Suara Ali nyaring. Gadis itu sudah bisa berbicara, dan ada raut di antara alisnya yang sebelumnya tidak ada. Pemimpin. Aning menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dengan orang itu di konferensi peri bintang 7, tidak ada yang bisa bersaing untuk pemimpin ini. Semua orang tahu siapa yang dibicarakan Anin. Wen Yuanming. Murid utama dari generasi muda Sekte Awan Jatuh, yang pertama dari 10 pemimpin generasi muda Jingzhou, dan jenius tak tertandingi sepanjang masa. Di seluruh Jingzhou Realm King Realm, tidak peduli siapa itu akan dikalahkan di depannya. Wen Yuanming tidak terkalahkan sejak kelahirannya. Dikatakan bahwa tidak ada yang bisa memaksanya untuk menggunakan semua kekuatannya. Satu orang, dia tak tertandingi. Kakak, kamu mungkin tidak sebaik dia, kata Ali serius. Ali, kamu belum pernah melihat Wen Yuanming bergerak, jadi kamu tidak tahu betapa mengerikan keberadaan dia. Aning tidak bisa menahan senyum masam di bibirnya, dan berkata, meskipun saya juga termasuk 10 besar, jika saya bertemu dengannya, saya pasti akan kalah. Berbicara, mata Aning tidak bisa membantu mengungkapkan jejak ketakutan yang mendalam, dan kekaguman. Orang-orang di sekitar saya semuanya acuh tak acuh. Bahkan Ali pun tercengang. Dalam hatinya, kakaknya yang selalu bangga akan mengakui bahwa dia bukan lawan. Sosok seperti apa yang tak tertandingi itu Wen Yuanming. Hanya Sui yang duduk di sampingnya dengan malas, menatap langit, seolah linglung. Jenius macam apa, sosok seperti apa yang tak tertandingi bagaimanapun, itu hanya peran di tingkat ranah di Jingzhou. Jika ditempatkan di seluruh negeri dongeng, itu tidak akan berarti apa-apa. Yang paling penting adalah bahwa sebelum datang ke negeri dongeng, karakter di bawah negeri dongeng sudah lama tidak bisa masuk ke mata Sui. Ini bukan arogansi, tetapi bagi Sui, yang telah membunuh makhluk abadi di dunia maya dan membunuh para malaikat, karakter generasi muda itu benar-benar tidak perlu diperhatikan. Saudara Su, dengan kekuatan dan bakatmu,
sayang sekali untuk tidak berpartisipasi dalam pameran seperti itu. Ali tiba-tiba berbisik. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang cemberut. Su yang bermarga ini terlihat seperti karakter yang makan nasi lunak. Ma Xingkong dan tokoh besar lainnya di Sekte Abadi Surga Giok juga lucu, gadis kecil ini benar-benar bodoh. Mereka tidak peduli. Hanya Chang Lexing yang terlihat aneh, diam-diam berpikir di dalam hatinya, keberadaan misterius ini cukup untuk membuat makhluk abadi menurunkan alisnya, bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam pertemuan abadi seperti itu. Bagaimana Sui bisa peduli dengan pandangan orang lain? Dia tersenyum dan berkata kepada Ali dengan suara hangat, nanti, katakan padaku yang mana Sun Yunqi. Ali terkejut. Sebelum dia bisa berbicara, Aning datang dan mengerutkan kening, mengingatkan Sui, kamu tidak bisa main-main. Jika kamu mendapat masalah, aku tidak bisa membantumu. 2 hari yang lalu, Sui mengatakan bahwa dia akan membantunya dan Ali. Awalnya, Aning hanya berpikir untuk menghibur dirinya sendiri, siapa sangka pria ini terlihat serius. Ali juga dengan cepat membujuk dengan suara rendah, agar Sui tidak bertindak dalam semangatnya. Pada saat ini, Ma Xingkong tiba-tiba berkata dengan dingin, anak muda, jangan lihat kesempatan itu, jika kamu berani membuat masalah, Sekte Abadi Surga Gyoku pasti tidak akan melindungimu. Semua orang terkejut. Sui mengabaikannya dan menutup telinga. Tiba-tiba ada seruan di dojo, seperti tanah longsor dan tsunami, bergema di seluruh dunia. Wen Yuanming ada di sini. Mata yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Orang-orang besar yang hadir berhenti berbicara dan melihat ke tempat yang sama. Saya melihat seorang pria muda berjubah ungu berjalan ke dojo dari kejauhan. Dia meletakkan tangannya di punggung dan rambutnya yang panjang tergerai, tapi dia hanya mengikatnya dengan mahkota emas. Seluruh tubuh penuh dengan aura menakjubkan. Wen Yuanming. Dia terlihat sangat kuat kakak Su, bagaimana menurutmu? Kata Ali. Meskipun gadis itu belum pernah menginjakkan kaki dalam kultivasi, dia bisa merasakan aura yang tak terkalahkan ketika dia melihat Wen Yuanming dari kejauhan. Ini sangat berbeda dari yang lain. Sui duduk di sana dengan tenang, tanpa sadar berkata ketika kamu melangkah ke kerajaan raja di masa depan, kamu akan jauh lebih kuat darinya. Ali terkejut. Orang lain tidak bisa menahan tawa, dan mereka tidak repot-repot berdebat, dan menganggap kata-kata Sui sebagai ketidaktahuan. Segera, seorang abadi dari pembawa acara Beihan Jianzong berdiri dan mengumumkan aturan untuk berpartisipasi dalam kompetisi masyarakat abadi. Ketika satu demi satu orang terkenal muncul di panggung, mereka menaiki panggung Dao di tengah dojo untuk bertarung dan bersaing, dan suasana menjadi panas. Kepada semua orang yang hadir, Pekan Raya 7 Bintang kali ini hanyalah deretan bintang yang mempesona dan indah. Setiap karakter yang muncul memiliki lingkaran cahaya yang sangat mempesona. Ketika satu demi satu pertempuran dipentaskan di tingkat atas di ranah-ranah, ada juga banyak seruan, sorakan, dan tepuk tangan di lapangan. Rebus. 7 dewa abadi yang hadir semuanya menyaksikan pertempuran dengan penuh perhatian dan sesekali berkomentar. Ali Du terpesona oleh pemandangan itu, dan wajah kecilnya penuh kerinduan. Ini adalah kekuatan seorang praktisi. Membakar gunung dan mendidihkan laut, terbang ke langit dan melarikan diri dari bumi, melampaui semua makhluk hidup. Sui juga memperhatikan dengan seksama untuk beberapa saat. Anda bisa berakhir. Dia memutuskan untuk tidak membuat dirinya tidak nyaman. Menarik pandangannya, dia perlahan menutup matanya. Tidak ada kompetisi yang tidak menarik. Berdasarkan kondisi dan penglihatannya saat ini, ia hanya tidak bersemangat dan tidak memiliki titik terang. Dia mulai berpikir dan merenungkan hal-hal yang berkaitan dengan latihannya sendiri. Jangan melihat hanya 10% dengan fondasi daunnya yang tak terbayangkan, hanya basis kultivasi 10% ini yang cukup untuk melakukan terlalu banyak hal. Menurut situasi ini, dalam 7 hari, luka di tubuh saya dapat sepenuhnya sembuh, dan basis kultivasi juga dapat sepenuhnya pulih. Di kedalaman mata Sui, jejak antisipasi melonjak. Ketika saya kehilangan kekuatan, saya sangat menyadari bagaimana rasanya jatuh ke dalam jurang, dan harimau jatuh ke pinggang. Tiba-tiba, seruan gugup Ali terdengar di telinganya.
Sui tiba-tiba membuka matanya. Melihat Ali menatap panggung di kejauhan, wajahnya pucat, penuh kecemasan dan kegugupan, dan sepasang tangan giok tergenggam erat. Ekspresi orang lain di Yuxiao Xianzong juga sangat jelek. Ketika Sui melihat ke atas panggung, dia melihat bahwa Aning sedang bertarung melawan Wen Yuanming. Namun, situasi Aning sangat tak tertahankan. Bajunya berlumuran darah, lukanya berat, dan rambut panjangnya berantakan. Di lapangan, suara yang dikejutkan oleh kekuatan tempur Wen Yuanming meraung seperti guntur. Suara kasihan Aning juga terdengar. Tidak ada kejutan. Kegagalan Ning. Kakak. Ali sangat sedih hingga menangis. Penonton terdiam, semua kaget. Semua mata yang memandang Wen Yuanming dipenuhi dengan kekaguman, keterkejutan, dan kekaguman. Dan penampilan menyedihkan Aning ketika dia dikalahkan menjadikan kekuatan Wen Yuanming sebagai surga. Di atas panggung, Wen Yuanming meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sebelum pertarungan, saya meminta Anda untuk mengakui kekalahan, tetapi Anda ingin melampaui kepala Anda, betapa konyolnya. Sejujurnya, karakter sepertimu tidak lagi layak menjadi musuhku, dan tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam 10 besar Raja Alam Jingzhou. Mulai sekarang, kamu telah disingkirkan." Begitu kata-kata ini keluar, penonton menjadi riuh. Wajah para tokoh besar di Yuxiao Xianzong menjadi sangat suram. Arti kata-katanya tidak hanya menghina dan menghina Aning, tetapi juga menginjak-injak martabat Aning di tanah. Di tanah, Aning berlumuran darah dan sedikit gemetar. Wajahnya bersahaja. Di kursi, mata Ali melebar dan wajahnya pucat pasi. Di satu sisi, Sui mengerutkan kening. Shift kelima selesai. Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua orang. Pada hari pertama tahun baru, mintalah tiket gratis yang dijamin. Selain itu, saya sangat merekomendasikan sebuah buku untuk saudara-saudaraku. Judul bukunya adalah The Great Desolation and Swallowing the Heavens, yang juga merupakan tema kelahiran kembali, yang berbeda dan mengasyikkan. Di sekitar Tianding Dojo, tepuk tangan menggelegar. Wen Yuanming di atas panggung menjadi fokus penonton. Aning, yang dikalahkan, tertolong kembali dengan wajah pucat. "Kakak." Ali menghampirinya, menatap Aning yang terluka parah, air mata tak henti mengalir. Penatua Ma Singkong mengerutkan kening dan berkata, "Aning, saya katakan sebelumnya bahwa jika Anda bertemu Wen Yuanming, Anda bisa mengakui kekalahan, tetapi Anda tidak mendengarkan." Mata Aning cemberut, dan dia mengerucutkan bibirnya. Pria besar lainnya menghela nafas, "Ini bagus, tidak hanya wajahmu yang dipermalukan, tetapi kita semua di Sekte Abadi Surga Giok juga tidak memiliki kemuliaan di wajah mereka." Bahkan Qian Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kakak senior, mengapa kamu mencoba menjadi berani?" Seorang Ningjiao gemetar dan tubuh serta pikirannya dingin. Dia baru saja kembali dari kekalahan yang menghancurkan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang dia sambut adalah teguran dan ketidakpuasan dari para tetua, dan bahkan pintu itu berbicara fitnah. Dan kata-kata seperti itu membuat Ali sangat marah. Apakah ini sesepuh sekte saudara perempuan saya dan sesama saudara sekte? Jaga adikmu, aku akan membantumu. Diam-diam, Sui mendatangi Ali dan berbicara dengan lembut. Ali terkejut. Aning baru saja mengalami kegagalan. Wen Yuanming tidak hanya diinjak-injak martabatnya di depan umum, tetapi dia juga diperlakukan dengan dingin oleh senior dan teman sekelasnya. Hatinya sudah penuh dengan penghinaan dan kepahitan. Ketika saya mendengar kata-kata Sui, kemarahan yang tak terlukiskan melonjak ke dada saya, dan saya tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Sui, jam berapa sekarang? Kamu masih membodohi dirimu sendiri. Jika sesuatu benar-benar terjadi, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu?" Berbicara, matanya memerah dan dia hampir menangis. Sui ini sangat mengecewakan, apakah dia membantu? Ini jelas disengaja. Sui tidak marah, tetapi mengulurkan tangan dan menepuk bahu Aning dengan lembut, dan berkata dengan hangat, "Kamu, optimis saja." Aning tertegun sejenak, suasana hatinya bergejolak, dan untuk beberapa alasan, air mata tidak bisa berhenti mengalir. Sui selalu mengkhawatirkan dan mengecewakan,
Tapi dia adalah orang pertama yang berdiri dan mengatakan bahwa dia ingin melampiaskan amarahnya untuk dirinya sendiri dan saudara perempuannya. Ali hanya bisa berkata, "Saudara Su, kamu." Su Yi tersenyum dan berkata, "Nona, bukankah kamu selalu ingin aku berpartisipasi dalam pameran ini? Sekarang, aku berjanji padamu." Setelah mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di punggungnya dan berbalik. "Su Yi, apa yang akan kamu lakukan? Ini adalah asosiasi peri bintang 7. Jika kamu mengacau, Sekte Abadi Surga Gyoku tidak akan melindungimu." Qian Yu berteriak. Su Yi mengabaikannya. "Omong kosong. Karena kamu ingin mati, tidak perlu menghentikannya." Ma Xingkong mendengus. Su Yi Junior benar-benar tidak masuk akal. Makhluk misterius ini akan mengambil tindakan. Tampaknya cedera kakak senior Aning benar-benar membuatnya marah. Chang Lexing bergumam dalam hatinya. Entah mengapa, dia menantikan apa yang akan datang. Game berikutnya, Peng Qingsong, murid inti Huaxuan Dao, akan bermain melawan Ni Yun Suang, murid inti Sekte Pedang Frost Utara. Suara bergema di Tianding Dojo. Suara itu masih bergema, dan sosok tinggi Su Yi muncul dari udara di atas panggung. Tahap pembantaian dan pertempuran ini ditutupi dengan formasi terlarang yang abadi, dan hanya yang kuat di dunia yang dapat menginjaknya. Penggarap dari alam lain akan diblokir. Namun, Su Yi telah menekan kultivasinya, yang baru pulih 10% ke tingkat Raja Kerajaan. Singkatnya, Su Yi, yang berada di atas panggung, hanya memiliki kultivasi Raja Dunia Nyata. Siapa orang ini? Sombong, siapa kamu? Berani naik ke panggung tanpa izin. Turun. Ketika saya melihat orang asing seperti Su Yi muncul di panggung, ada kegemparan di lapangan, dan ada teriakan tanpa henti. Sebagai tuan rumah, seorang lelaki tua berjubah hitam dari Sekte Pedang Frost Utara berdiri dan berteriak, "Murid siapa pemuda ini?" Banyak mata memandang ke arah Yuxiao Xianzong. Ma Xingkong segera berkata dengan acuh tak acuh, "Putra ini memang ikut dengan kami, tetapi tindakannya saat ini tidak ada hubungannya dengan saya. Jika Anda ingin membunuh atau memotong, dengarkan dan hormati." Penonton tercengang, apa maksudnya? Mungkinkah ada pertikaian di Yuxiao Xianzong? Alasan, sekarang adalah kematianmu. Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, dengan acuh tak acuh teruslah berjuang, putuskan hidup dan mati. Beberapa kata, seperti sulap, membuat suasana penonton mendadak hening. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang tercengang. Di Peri Bintang 7, memang ada aturan seperti itu. Karakter alam lain yang tidak berpartisipasi dalam serikat peri, jika Anda ingin berpartisipasi, Anda dapat memilih untuk mempertahankan pertempuran. Yang disebut pertempuran defensif adalah memiliki satu orang untuk menanggung tantangan dari semua pesaing lainnya. Sampai tidak ada yang menantang, itu akan dianggap sukses. Perlu disebutkan bahwa dalam duel, begitu bek kalah, dia akan membayar harga nyawanya. Jika pembela menang, dia tidak dapat membahayakan nyawa penantang. Aturan seperti itu tentu saja tidak adil, kejam, dan keras. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir tidak ada yang berani mengikuti kompetisi seperti itu di setiap Seven Star Fiery. Tapi siapa sangka bahwa pada saat seperti ini, seseorang akan berdiri dan berjuang untuk hidup dan mati. Siapa yang tidak kaget? Kakak Su, dia. Jantung Ali tercekat di tenggorokan, dan dia kaget. Mata Aning linglung dan hatinya bergetar, tetapi pada akhirnya, dia hanya menghibur adiknya dengan suara rendah, "Jangan khawatir, karena dia membuat pilihan seperti itu, dia harus mengandalkan sesuatu yang lain." Karena itu, dia tidak memiliki kepercayaan di dalam hatinya, dan bahkan menyesal mengetahui hal ini. Apapun yang terjadi, dia harus membujuk Su Yi. Dan sekarang, tidak ada kesempatan untuk pulih. Berhenti berkelahi. Oh, jelas sekali kamu terlalu tidak sabar untuk hidup. Ma Xingkong menggelengkan kepalanya. Qian Yu menggema, apa yang dikatakan tetua itu sangat benar, anak itu mungkin tidak tahu cara menulis kata mati. Dia sangat bersemangat. Beberapa hari yang lalu, dia kehilangan muka di depan Su Yi, berpikir tentang menemukan kesempatan untuk membunuh Su Yi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Su Yi akan memilih untuk mati. Sendiri saat ini. Ledakan.
Keheningan yang mati dipecahkan oleh keributan yang mengerikan. Dojo Tianding tampaknya telah meledak. Siapa pria ini? Beraninya kau? Ini adalah pertaruhan yang mengancam nyawa. Menurut saya, jika bukan orang yang kuat, saya tidak akan berani naik panggung seperti ini. Sangat menyenangkan. Ketika keributan itu terdengar, raja-raja dunia di 7 gerbang abadi semua memandang Sui, seolah-olah ingin melihat di mana tempat suci ini. Namun pada akhirnya, mereka semua kecewa dan tidak mengenali identitas Sui. Menginap. Beijing Frostwatch Sect, lelaki tua berjubah hitam itu mencibir, "Oke, ayo lakukan untukmu. Sekarang, pertempuran bertahan bisa dimulai. Jika ada yang ingin mengalahkan orang gila itu, dia bisa lakukan." Ucapan itu bergema di seluruh hadirin dan meredam keributan di arena. "Saya akan datang dulu." Suara dingin terdengar. Saya melihat seorang pria berbaju biru, melangkah di udara, menyapu ke arah panggung. Peng Qingsong, murid inti Hua Xuandao. Sebelumnya, jika Sui tidak turun tangan, dia akan berada di atas panggung untuk bersaing dengan Ni Yun Xuang, penerus inti dari Sekte Pedang Frost Utara. Kemunculan Sui secara alami membuat Peng Qingsong tidak senang. Dia tiba-tiba naik ke panggung dan melakukan trik pedang. Tiba-tiba, pedang kuno dengan butiran pinus tersapu, dan garis-garis di atasnya, seperti pinus kuno, berubah menjadi langit biru. Napas Peng Qingsong menjadi sengit dan menakutkan. Peng Qingsong ini adalah penyihir pendekar pedang. Dia adalah karakter terkemuka di generasi muda Raja Dunia Jingzhou. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Xie Yunfeng, Zhou Budu, dan Zheng Tiantu, ini sosok yang tak tertandingi, tetapi ini juga peran klub peri bintang 7. Ayo, salah satu kandidat kuat untuk bersaing untuk 10 besar. Aning berbisik, alisnya penuh kekhawatiran. Kakak Su pasti akan menang. Pada saat ini, ekspresi Ali menjadi tegas, aku percaya padanya. Ma Xingkong dan yang lainnya menggelengkan kepala dan tertawa. Kekuatan Peng Qingsong membuat mereka semua merasa luar biasa. Apakah sebanding dengan karakter Sui yang makan nasi lembut? Faktanya, bukan hanya Ma Xingkong dan yang lainnya yang berpikir demikian, tetapi sebagian besar penonton yang hadir sangat percaya diri pada Peng Qingsong. Sebaliknya Sui, mungkin karena dia terlalu asing, pendukungnya sedikit. Daftar untuk nama itu, di bawah pedangku, aku tidak akan membunuh yang tidak dikenal. Di atas panggung, Peng Qingsong berbicara dengan dingin. Sui hanya melirik orang ini dan berkata, kamu sebaiknya pergi, aku di sini untuk menekan bajingan bernama Wen Yuanming itu. Pria yang menjaga hidup dan matinya ini sebenarnya ditujukan pada Wen Yuanming. Gila. Beberapa orang besar yang hadir tak kuasa menahan tawa, pemuda ini sungguh jahil. Aning menghela nafas, pikirannya berputar. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Sui benar-benar ingin melampiaskan amarahnya padanya? Itu membuatnya terharu, tapi lebih khawatir. Di Kamfaling Cloud Sword Sect, Wen Yuanming sedang duduk di sana minum teh, tanpa mengangkat kelopak matanya, dia mengabaikannya begitu saja. Peng Qingsong tidak bisa mengabaikannya. Bek ini datang ke arah Wen Yuanming, bukankah itu berarti dia bukan penantang sama sekali? Kalau begitu lihat apakah kamu bisa melewatiku dulu. Peng Qingsong melakukannya secara langsung. Dentang. Kendo seperti itu luar biasa. Lebih banyak orang menatap Sui, ingin melihat bagaimana pemuda dengan wajah asing yang berani berjuang untuk hidup dan mati ini akan menghadapi pertempuran ini. Sampai jumpa. Sui menggelengkan kepalanya sedikit, tanpa melihat, mengulurkan telapak gioknya yang seperti kristal, menekuk jarinya, dan mengklik sesuka hati. Tidak ada yang istimewa. Hal ini dapat ditunjukkan. Ledakan. Pedang ki seperti gunung yang megah itu meledak seperti gelembung, berubah menjadi ki pedang yang menghancurkan. Pukulan kemarahan Peng Qingsong sudah cukup untuk membunuh sebagian besar musuh di alam yang sama, tapi sepertinya sangat tak tertahankan. Jari Sui seperti bambu yang patah. Setelah mematahkan cahaya pedang, Peng Qingsong dengan ringan mengetuk ujung pedang kuno berpola pinus di mata Peng Qingsong yang terpana. Pada akhirnya, Sui menunjuk sedikit ke dada Peng Qingsong, lalu menariknya kembali seperti capung. Satu jari mematahkan gunung pedang, mematahkan pedang kuno, mengalahkan Peng Qingsong.
Penonton terdiam, dan semua orang tercengang. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.